Baiklah, saat ini kita akan belajar cara membuat routing dinamis menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasinya. Ini adalah tampilan user interface untuk aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita buat topologinya. Kita pilih dulu router, PT router, kedua router, kemudian kita hubungkan kedua router ini menggunakan kabel serial yang serial DT. Selanjutnya dua unit komputer, kita pilih PC, klik icon PC, selanjutnya kita pilih koneksi untuk kabel, kita pilih kabel crossover. Untuk pas Ethernet 00, kita pilih kembali kabel crossover untuk menghubungkan router dengan PC menggunakan fast Ethernet 00. On. Oke, kita akan on. Klik pada router, kemudian pilih pada fast Ethernet, kita centang on, kemudian serial 20 portnya kita on, kemudian sama juga dengan router yang kedua, kita pergi ke fast Ethernet, kemudian status portnya on, kita centang. Kemudian pada serial sama juga dicentang on-nya. Oke, kalau sudah, kita lihat sudah berwarna hijau ya. Selanjutnya kita akan buat konfigurasi IP address-nya. Untuk komputer 1 IP-nya 192.168.10.1. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.10.254. Jadi ini untuk IP address yang terakhir 254. Selanjutnya untuk komputer yang kedua, IP address-nya 172.16.10.1. Kemudian untuk gateway-nya, default gateway-nya 172.16.10.254. Selanjutnya untuk menghubungkan router 1 dengan router 2, IP address-nya 10.10.10.1. Kemudian router yang kedua 10.10.10.2. Ya, jadi untuk komputernya itu menggunakan komputer 1 itu menggunakan IP address kelas C, komputer 2 menggunakan IP address kelas B,
dan untuk router menggunakan IP address kelas A. Oke, kalau sudah seperti ini belum terhubung, jadi harus dikonfigurasi. Jadi caranya klik pada PC, kemudian desktop, masuk pada menu IP konfigurasi, kita masukkan IP address-nya untuk komputer yang pertama 192.168.10.1. Oke, subnet max-nya otomatis ya. Untuk IP address kelas C itu nolnya ada 1. Kemudian untuk default gateway kita ketikkan 192.168.10.254. Oke, kalau sudah ditutup, selanjutnya pada komputer yang kedua diklik, kemudian masuk pada menu desktop, pilih IP configuration, masukkan konfigurasi IP untuk komputer yang kedua 172.16.10.1. subnet max-nya ada 2 nolnya. Kemudian untuk default gateway 172.16.10.254. Kalau sudah ditutup, selanjutnya untuk IP address pada router, klik pada router, kemudian untuk pas Ethernet 00, ini yang menghubungkan router dengan PC, klik, kemudian masukkan default gateway-nya 192.168.10.254. Oke, subnet mix-nya itu otomatis. Kemudian pada serial, ini port serial yang menghubungkan kedua router ini, IP address-nya kita ketikkan 10.10.10.1. Oke, ini subnet max-nya ini ada 3 nol ya untuk kelas IP address kelas A. Oke, selanjutnya untuk router yang kedua, klik pada router, kemudian pilih subnet 0, kemudian masukkan default gateway 172.16.10.254 dan klik pada serial, masukkan IP daripada router 10.10.10.2. Oke, kalau sudah ditutup, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk router. Klik pada router, kemudian pilih RIP. Sekarang untuk RIP routing kita akan memasukkan network. Oke, di sini kita akan masukkan network untuk tujuannya ya. Tujuannya ke ini 172.16.0.0. Selanjutnya kita masukkan network untuk routernya 10.0.0.0, dan selanjutnya ini network 192.168.10.0. Oke, jadi ini network untuk IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya ditutup dan dikonfigurasi lagi pada router yang kedua. Klik pada router, pilih RIP, kemudian kita akan masukkan RIP routing. Jadi network address-nya kita ketikkan. Jadi dari router 2 itu akan menuju router 1, dan pada komputer router 1 kita masukkan networknya 192.168.10.0. Ini untuk IP address kelas C. Klik tombol add,
Kemudian tunjuk ke network routernya 10.0.0.0, ini untuk IP address kelas A, dan ini network asal ya, 172.16.0.0, ini IP address kelas B. Di add kalau sudah ditutup. Oke, sekarang kita akan menguji apakah jaringan ini sudah terhubung. Oke, kita gunakan aja ini surat. Klik pada kirim surat. Kita lihat, oke, di awal fail, biasanya seperti itu. Kita coba sekali lagi dari PC 1 ke PC 2. Oke, successful. Dari PC 2 ke PC 1, oke, successful. Cara lain untuk menguji koneksi pada komputer yang ada dalam jaringan ini, misalkan kita klik pada PC 2, kita pilih command prompt, ketik perintah ping, kemudian IP address komputer yang pertama 192.168.10.1. Oke, reply from berarti jaringan ini sudah sukses terkoneksi. Oke, demikian tutorial cara membuat routing dinamis. Semoga bermanfaat.